Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marwah Alfiani dengan NPM 2104018 dari Prodi Bahasa Inggris Sesi A21. Baik, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai materi pada kali ini, yaitu yang berjudul klasifikasi bencana. Pada klasifikasi bencana ini, kita akan membahas tentang yang pertama, klasifikasi bencana menurut Book of Disaster Management, yang kedua, klasifikasi bencana berdasarkan penyebabnya, yang ketiga, Sendai Framework, dan yang terakhir, dominasi bencana di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu klasifikasi bencana menurut Book of Disaster Management. Nah, berdasarkan Book of Disaster Management ini, ada beberapa kategori utama. Yang pertama itu bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Bencana alam adalah kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam yang dapat mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Bencana alam ini juga dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada bencana geologi, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh proses geologi di bumi, yang mana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Yang kedua itu ada bencana hidrometeorologi, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca dan iklim, seperti banjir, kekeringan, angin topan, badai salju, dan hujan es. Dan yang terakhir, ada namanya bencana eksternal, yaitu bencana alam yang berasal dari luar bumi. Contohnya aja seperti asteroid dan meteoroid. Dan yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam ini dibagi juga menjadi 2, yaitu ada bencana teknologi yang seperti kecelakaan industri, kebocoran nuklir, dan kegagalan infrastruktur. Dan yang kedua, bencana sosial seperti kerusuhan, konflik, epidemi, dan yang terakhir wabah penyakit. Nah, masuk pada materi kedua, yaitu klasifikasi bencana berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada bencana alam yang meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai, kebakaran hutan, dan lain-lain. Ini penyebabnya terkait dengan fenomena alamiah. Dan yang kedua, ada bencana antropogenik yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti kecelakaan industri, kebakaran bangunan, polusi lingkungan, perang, kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan sebagainya. Yang ketiga, ada bencana teknologi yang terjadi akibat kegagalan peralatan atau sistem teknologi seperti kebocoran nuklir, ledakan industri, dan sebagainya. Dan yang terakhir atau keempat, bencana biologis yang yakni merujuk pada wabah penyakit yang mempengaruhi manusia, hewan, atau tumbuhan seperti pandemi penyakit menular atau wabah penyakit hewan. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu Sendai Framework. Apa sih Sendai Framework itu? Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 adalah suatu kerangka kerja internasional yang disepakati untuk mengurangi risiko bencana. Jadi, framework ini mengakui pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana dan peningkatan kapasitas adaptasi, mitigasi, dan pemulihan. Framework Sendai menekankan pada pentingnya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Dan yang materi terakhir, dominasi bencana di Indonesia. Yang pertama itu ada banjir. Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir biasanya terjadi di musim hujan dan disebabkan oleh curah hujan tinggi, pendangkalan sungai, dan alih fungsi lahan. Yang kedua itu ada gempa bumi. Nah, di Indonesia terletak di kawasan cincin api Pasifik sehingga rawan gempa bumi. Gempa bumi ini dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tsunami, dan tanah longsor juga. Yang ketiga itu ada letusan gunung api. Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif,
sehingga letusan gunung api merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan bangunan, pencemaran udara, dan hujan abu. Dan yang terakhir itu ada kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi di musim kemarau dan disebabkan oleh curah hujan rendah. Kekeringan dapat menyebabkan gagal panen, krisis air bersih, dan kebakaran hutan. Nah, itulah hasil penjelasan dari materi saya yang berjudul klasifikasi bencana. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.